implementasi kinerja perusahaan farmasi terhadap SDG 6, 7, 9, 11, dan 17. Dalam perusahaan farmasi ini merupakan perusahaan bisnis komersial yang memiliki fokus ke dalam mengelola obat-obatan yang menjadi kunci utama perusahaan farmasi, yaitu kesehatan setiap individu. Perusahaan farmasi ini juga merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini, alasan kami ingin menganalisis perusahaan bidang farmasi ini adalah untuk mengetahui kemampuan keempat perusahaan tersebut menjanjikan komitmen dan mengimplementasikan kinerja masing-masing perusahaan untuk masa depan perusahaan yang diukur dari setiap bidang standar GRI. Kami akan menganalisis laporan berkelanjutan dari 4 perusahaan farmasi besar yang ada di Indonesia, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Papros Tbk. Kami akan menganalisis dan membandingkan kontribusi tiap perusahaan dalam usaha mencapai SDGs demi pembangunan berkelanjutan. Dan GRI yang akan kami gunakan untuk menganalisis SDGs tersebut adalah GRI 201 Kinerja Ekonomi, GRI 302 Energi, GRI 303 Air dan Effluent, GRI 305 Emisi. Pada pembahasan SDG 6, air bersih dan sanitasi, dalam keempat perusahaan ini mengimplementasikan tindakan mengefisiensi air dengan berbagai cara untuk mencapai target masing-masing perseroan. Berdasarkan data yang tertera, pada PT Sido Muncul Tbk dan PT Indofarma ini terjadi peningkatan konsumsi air. Hal ini dapat terjadi dikarenakan munculnya pandemi COVID-19 pada kalangan tahun tertentu. Akan tetapi, hasil data tersebut dapat dilihat pada PT Papros Tbk berhasil menurunkan konsumsi air cukup signifikan, yang dimana PT Papros tersebut sudah memenuhi komitmen perusahaan mereka. Pada pembahasan SDG ke-7, yaitu energi yang terjangkau dan bersih, dalam keempat perusahaan tersebut berfokus kepada pemanfaatan energi dengan guna meningkatkan kualitas hidup dan kualitas lingkungan yang baik bagi masing-masing perseroan maupun lingkungan sekitar perseroan. Berdasarkan data yang tertera, pada keempat perusahaan tersebut mengalami peningkatan pada jumlah konsumsi energi dikarenakan terjadinya peningkatan produk pada tahun 2020 hingga 2021. Akan tetapi, masing-masing perusahaan tersebut tetap berusaha mengefisiensikan penggunaan energi. Kemudian pada penjelasan SDG ke-9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, dalam keempat perusahaan tersebut berfokus kepada peningkatan kualitas dan kinerja infrastruktur teknologi. Dalam PT Sido Muncul Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk sudah mengimplementasikan teknologi untuk mengurangi emisi GRK secara signifikan. Berbeda dengan PT Indofarma Tbk dan PT Papros Tbk. Walaupun kedua perusahaan tersebut tidak melaporkan GRI 305, namun mereka tetap berkomitmen untuk mewujudkan inovasi-inovasi baru untuk mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dalam aspek lingkungan, dengan mengembangkan teknologi yang berguna untuk masa depan perusahaan tersebut. Pada SDG 11, Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Pada data dapat kita lihat bahwa PT Sido Muncul dan PT Kalbe Farma berhasil mempertahankan nilai ekonomi mereka tetap positif. Sedangkan PT Indofarma mengalami penurunan dari positif di tahun 2019 sampai jadi negatif pada tahun 2021. Namun, ketiga perusahaan tetap dapat mengalokasikan dana mereka untuk mendukung kebutuhan sosial dan lingkungan dengan baik demi memenuhi tujuan dari SDG 11. Dan untuk PT Papros tidak dilaporkan karena menurut kami PT Papros tidak menunjukkan tindakan nyata dalam usaha menjaga keberlanjutan usahanya. Pada SDGs 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai goals ke-17 ini, keempat perusahaan melakukan berbagai macam program kemitraan, seperti kemitraan dengan petani, memberikan edukasi, pembibitan, dan lain-lain. Lalu ada juga kemitraan dengan perseroan mitra binaan, dengan memberikan suntikan dana guna modal usaha, pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Dan semua ini dilakukan oleh keempat perusahaan untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu demi pembangunan berkelanjutan. Jadi, kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah, dalam kelima SDG yang berdasarkan VNR 2023 tersebut, disimpulkan bahwa keempat perusahaan telah berhasil membuktikan komitmennya kepada SDG tersebut. Akan tetapi, masih ada implementasi kinerja yang masih dalam proses untuk mewujudkan target masing-masing perusahaan mereka, dikarenakan perubahan aktivitas dalam perusahaan tersebut. Yang berarti semua hal yang dilakukan oleh keempat perusahaan ini mempunyai komitmen yang pasti akan memiliki dampak berkelanjutan yang jangka panjang, dan sudah sangat memenuhi agenda pembangunan berkelanjutan 2030.